kamar yang bagian belakang sendiri. Di situ itu ada gangguannya dari golongan jin Abdul Jumud, bayangan hitam yang di sana itu. Genggamannya dikuatkan, tiupkan ke sana, ditiupkan non. Demi Allah, demi Rasulullah. Kamera satu tetap standby di sana, saya jangan beralihkan, biarkan yang situ ikut saya, Pak Lurah. Ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, dohirkan, wujudkan ya Allah gangguan ikatan yang ada di dalam rumah ini. Biidnillah, biidnillah, biidnillah. Pun langsung maju mawon. La haula wala quwwata illa billah. Pun diikuti rasane mawon, diikuti perasaan jenengan mawon. La haula wala la haula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa Allahu akbar, masyaallah. Allahu akbar, la haula wala. Waalaikumsalam. Ya ahlimal khadami minal badani, hadir 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 biidnillah 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 biidnillah. Napa panjenengan malah melayu? Kula wau nggih pun tawasul, pun uluk salam. Kula desa kita wis ngerti to tujuan murene. Saureng wis paham to. Aku narep teko rene. Ngarep, lihat. Ini saya lihat tadi, ini HP-nya penonton, yang satunya bentuknya persis kayak kuntilanak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang, sehat? Bapak, barakallah. Assalamualaikum. Nggih. Kita sekarang sudah sampai ini. Di mana ini, Bu? Tenggur. Di Tenggur. Kecamatan mana, Bu? Rejotangan. Kabupatennya mana, Bu? Tulungagung. Dan sudah sampai di Tenggur di Tulungagung. Rumah siapa ini, Bu? Pujiono, Budarti. Oh, Ibu Pujiono, Budarti. Oh, ini. Keluar negeri. Keluar negeri. Siap. Ini Pak Lurah. Lurah sini. Masya Allah. Pak Lurah salam dulu. Assalamualaikum ngaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita dihadiri sama Pak Lurah yang mantap ini.
Pak Lurah Tenggur sini. Iya. Paring asma? Pak Jainal Fanani. Nggih, barakallah, alhamdulillah. Ini kita sekarang sudah sampai di Tenggur jam berapa ini, Pak? Setengah satu. Mantap. Kita setengah satu malam sekarang berada di Desa Tenggur. Nggih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking ulah Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya sengaja silaturahmi datang ke sini. Ini sudah malam. Ya memang ini pun nanti masih datang lagi ke mana, Pucang Laban ya habis ini. Jadi padahal ini sudah jam setengah satu ya, sudah satu malam ya, karena memang kita di rumah ada saudara-saudara kita yang datang, jadi nggak bisa datangnya sore, misalnya malam. Kalau sudah selesai baru bisa datang. Ini malam-malam kita datang ini. Hebat apa itu, masya Allah, lihat tuh. Coba sebelah sana. Dari tadi muter bawah nih ya. Bawah. Lelawar. Dari tadi muter mawon nih. Ada 5 hewan yang menandakan bahwa di dalam rumah kita itu ada gangguannya. Yang pertama, ada ular yang masuk di dalam rumah. Ini menandakan bahwa di dalam rumah itu ada gangguannya. Entah itu yang gangguan karena jin amar ataupun abdul jumud, tapi yang paling banyak ular itu karena gangguan dari abdul jumud. Yang kedua, ada cicak yang ada di dalam rumah yang banyaknya tidak seperti yang di tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, di dalam rumah ini sering sekali muncul tokek, gitu, hewan tokek. Itu menandakan di dalam rumah itu juga ada penunggunya. Kalau tokek itu sebelum ada orangnya itu ada penunggunya, itu kalau di dalam rumah itu ada tokeknya. Yang ketiga itu, yang keempat itu kelelawar. Kelelawar ini salah satu hewan yang sebenarnya sangat dekat sekali atau sangat mudah sekali diserupai oleh bangsa jin dari golongan amar. Itu adalah kelelawar. Dan yang kelima atau yang terakhir, sebenarnya hewan yang paling sering diserupai oleh bangsa jin, terutama dari golongan abdul jumud, itu berupa kucing. Kucing yang biasanya hitam, tidak berbentuk yang lain kecuali hanya hitam saja. Ini salah satu hewan-hewan yang sering diserupai oleh bangsa jin. Dan yang pertama, tanda-tandanya bahwa rumah itu ada gangguannya, lampu itu sering mati. Lampu, kalau di dalam rumah lampu itu sering mati berarti ada gangguannya. Tapi bukan karena telat bayar listrik ya. Tapi karena salah satunya mati gitu, nggak mati pet, nggak gitu. Coba kalau sampai lihat di jalan, biasanya di perempatan desa atau di tempat-tempat yang wingit yang memang di situ sering ada penampakan atau ada kecelakaan atau apa, itu biasanya kalau dipasang lampu sering mati. Itu yang pertama, lampu sering mati di rumah. Itu juga menandakan bahwa di dalam rumah itu ada gangguannya. Yang kedua, biasanya di depan rumah itu ada sesuatu hal yang mati, entah itu tanaman ataupun bunga di sekitaran rumah. Yang ketiga, sering tercium bau-bauan, terutama menjelang maghrib ataupun sore hari. Terus yang keempat itu
di dalam rumah sering ada bayangan-bayangan itu, sering muncul bayangan-bayangan yang biasanya nampak tapi tidak jelas itu. Yang ketujuh, pemiliknya itu sering kalau tidur itu sering ngelindur. Yang kedelapan itu kalau semuanya tidur sering greget gigi. Kalau tidur greget itu menandakan ada gangguannya. Nah, sekarang kita mau ngobrol dulu sama pemilik rumahnya, nggih. Siapa pemilik rumah ini? Monggo sini, Kang. Cerita dulu, Kang. Namanya Kang siapa? Kang Pujiono. Nggih, di rumah ini biasanya ada gimana, Kang? Sampai itu di rumah ini. Ngerasain apa-apa? Gak ngerasain apa-apa. Sama sekali tidak pernah berasa ada sesuatu gitu. Nggak pernah. Terus ini yang undang ini siapa ini? Yang undang ke sini ini? Ibunya. Ibunya di mana sekarang? Oh, di luar negeri. Oh, berarti yang mengundang itu ibunya. Omnya ini sering sakit. Gangguan kejiwaan. Terus sekarang di mana omnya nih? Lagi keluar. Lagi tidak ada rumah omnya. Semoga aja nanti pas kita masih di sini, belinya juga ada di sini. Tidak apa-apa, nanti insya Allah beliau pulang nanti. Bisa kita ajak ngobrol nanti. Sakitnya sudah lama nih, omnya itu? Kalau rumah itu nggak mau keluar rumah bisa setahun. Nggak keluar rumah sampai setahun? Luar biasa. Nggih, saya mau minta tolong untuk disiapkan 2 baskom air di sini. Oke, pertama kita rukyah dulu rumahnya, terus nanti setelah itu kita pagari. Oke, siapkan medianya di sini, sayang. Kita tunggu dulu pemilik rumahnya ngambil medianya. Saudara-saudaraku semuanya, yang pertama kita merukyah tempatnya dulu. Kita rukyah dulu, nanti setelah tempatnya kita rukyah, terus setelah itu nanti kita pagari. Rukyah yang kita gunakan ini media-medianya. Jadi yang pertama garam merah dulu. Ini garam rukyah yang pertama untuk disiramkan di rumah. Yang kedua garam hijau. Ini untuk mandi. Yang ketiga, gunakan daun bidara. Daun bidaranya disiramkan, dicampurkan di kedua garam tersebut, baik itu yang untuk mandi maupun untuk disiramkan di rumah. Nah, ini dicampurkan sama air kelapa. Jadi panjenengan yang memesan untuk rukyah rumah nanti pasti mendapatkan seperti ini nih. Secara menggunakannya, yang garam merah untuk rumah, yang garam hijau untuk mandi, dan kita dicampurkan dengan daun bidara ini untuk keduanya. Kalau panjenengan yang tidak memesan untuk membuat di rumah,
sampean bisa mengambil daun bidara atau daun kelor. Kalau dua-duanya, kalau dua-duanya saya gunakan, baik bidara maupun kelor. Ini daun bidara, atau kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan daun syid atau daun surga. Pak, insya Allah daun bidara atau daun kelor itu energinya sangat positif, maka sangat ditakuti oleh bangsa jin. Untuk cara membuatnya, kalau panjenengan ingin membuat sendiri di rumah, ambil daun bidara atau daun kelor, lalu setelah itu sholat taubat, sholat hajat, terus membaca Al-Fatihah 77 kali, lalu membaca sholawat nuridat 77 kali, lalu membaca ayat kursi 77 kali, lalu membaca doa, ya Allah, saya memohon ridho dan mohonahmu ya Allah, jadikanlah daun ini menjadi sarana untuk menghilangkan semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam rumah ini gitu. Terus ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dibaca 77 kali. Amalan tadi dibaca selama 7 hari, dan selama 7 hari itu puasa bilar ruh atau puasa mutih. Nanti setelah puasa 7 hari selesai mengamalkan amalannya tadi, lalu membuat selamatan, boleh tumpengan atau yang penting bikin selamatan, ngundang tetangga lah gitu. Terus daun bidara sama garam yang sudah di riyadhoi atau sudah di asma tadi digunakan untuk nyirami rumah selama 7 malam. Nyiraminya yang pertama ketika maghrib, yang kedua ketika subuh. Insya Allah bisa untuk menghilangkan berbagai macam gangguan. Jadi saya ijazahkan panjenengan nggak harus beli, bisa membuat sendiri. Itu bisa menghilangkan gangguan, baik yang itu karena ikatan itu ketempelan, bisa karena rumahnya mungkin dulunya pernah buat gantung diri orang gitu, sehingga jadi singklu atau jadi ada demitnya, ada jinnya, atau mungkin rumah itu pernah ada yang keguguran atau ketrekan. Itu biasanya terkadang nggak sengaja orang ketrekan itu nggak diurus, atau ketika sedang pipis nggak taunya keguguran, masuk ke kosat, ke septic tank, itu ada juga yang kayak gitu. Memang agak sulit. Salah satunya dengan ini bisa untuk menghilangkan itu. Atau mungkin rumahnya itu pernah semuanya sampai beli rumah jadi, terus rumahnya itu ternyata dulu yang punya pesugihan itu juga bisa untuk menghilangkan gangguannya di situ. Atau mungkin rumahnya itu dulu pernah ada pembunuhan gitu, atau rumahnya tusuk sate atau bagaimana lah gitu, sehingga membuat jadi ada gangguannya. Untuk menghilangkan gangguan dari golongan jin ifrit yang dikatakan rajanya jin, yang sangat sulit karena pinter baca Al-Quran, itu bisa menghilangkan dengan cara seperti ini tadi. Itu yang pertama. Assalamualaikum salam. Terus nanti disiramkan selama 7 hari. Nanti setelah panjenengan ini disiramkan, terus setelah itu minum ini, minum kunir sama madu. Kenapa kunir? Karena kunir ini adalah obat yang sudah ada di tanah Jawa, terutama saya orang Jawa. Dari kakek-kakek saya dulu, memang kalau ngobatin saya kalau sakit, saya sakit panas kayak gitu, kunir itu diosarin di tanah, terus dari osaran tanah itu diambil ditaruh di ubun-ubun gitu. Orang tua saya atau kakek saya seperti itu. Dan kunir ini adalah tanaman yang dicari oleh semua orang ketika selesai melahirkan. Itu hampir semua orang dari zaman dulu kalau habis melahirkan yang dicari kunir. Karena kunir ini bisa menghilangkan atau mencegah dari kuman-kuman atau antiseptik lah gitu. Kalau di dalam ilmu hikmah itu anti gangguan sihir. Itu bisa dengan menggunakan kunir. Itu bisa untuk pageran. Atau bahkan kalau saya dari ranah Minang, dari Padang, kunir ini juga bisa digunakan untuk memanggil jiwa gitu. Orang habis melahirkan itu dengan kunir. Nah, kunir ini adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat. Yang terpenting cara menggunakannya, panjenengan kalau tidak pesan dari saya, kalau mau membuat sendiri, yang penting kunir itu ketika diambil dibacakan 17 kali sholawat tahan nafas, itu sebagai mas kawinnya atau sebagai maharnya atau sebagai penembusnya. Kalau dalam ilmu hikmah itu sebagai mas kawinnya
atau memesrakan Nur Muhammad. Untuk supaya bisa menjadi obat itu dibacakan 17 kali sholawat. Cara menggunakannya, udah sedap Bu? Tak sedap Bu? Kunirnya nanti dimasukkan ke kelapa muda sama madu. Ini pengobatan yang kedua itu dengan menggunakan madu. Jadi kalau satu paket ini, satu paket ruqyah kesehatan ini pasti dapat madu nggih suwun. Nah, madu sendiri adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah, madu ini. Jadi herbalnya kita madu. Kunirnya diambil 1 sendok, bacakan 17 kali sholawat, terus dicampurkan. Setelah itu dibakar, monggo dibakar dulu. Siap. Jadi ini media ruqyah kesehatan yang ada di Padepokan. Kalau panjenengan biasanya pesan media ruqyah kesehatan, itu dapatnya seperti ini. Dan cara menggunakannya ya seperti ini, sudah saya jelaskan. Oke. Sekarang pihak keluarganya monggo garamnya disiramkan di rumah muter ini, sambil baca sholawat sama ayat kursi. Monggo disiram-siramkan mawon, dari kanan muter ke kiri gitu. Nah, dapatnya ini nggih sayang nggih, dapatnya ini ada tasbih. Tasbih ini dari kayu bidara nggih, dari kanan ke kiri muter mawon. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, ketika panjenengan menggunakan ruqyah, garam ruqyah maupun bidara ruqyah seperti itu nggih caranya. Dan sekarang kita khususkan untuk menghilangkan gangguan yang ada di dalam rumah ini. Jadi di dalam rumah ini gimana Bu? Beliau ini sering sakit-sakit, sering gitu sakit-sakitan gitu Ada yang sakit-sakitan? Enggak tahu itu Anaknya. Cuman yang tinggal di sini kan cuma anak. Oh, yang tinggal di sini cuma anaknya. Iya. Ini kita datang ke rumah orang tapi yang punya nggak ada. Yang punya di luar negeri. Yang ada di sini cuman anaknya. Dan anaknya masih nyiramin daun bidara yang kita perintahkan tadi, masih disiram-siramkan. Tapi kalau tadi menurut Pak Lurah, ada keluarganya yang di sini ngalamin gangguan kejiwaan Bang nggih? Iya. Dan itu wis suwi ya? Lumayan. Kadang 1 tahun nggak keluar dari tempat ini. Iya, kalau nggak punya uang umat niki. Kenapa itu? Sini Pak Lurah, sini. Moga pergi. Pak Lurah sini. Oh, bukan. Bukan. Moga sini Pak Lurah, ceritain gimana? Kalau marah itu gimana? Kalau nggak punya uang itu nggak mau keluar. Ini kamar ya? Ya. Nggak punya uang. Kalau dikasih uang ya keluar. Kalau dikasih uang keluar. Jadi ngalamin gangguan kejiwaan ngoten nggih? Iya. Gitu. Jadi kalau nggak minta, nggak dikasih, nggak mau keluar, setahun pun nggak betah di rumah. Siap. Di kamar tetap setahun betah. Setahun di kamar. Luar biasa. Nggak monggo setahun diem udah. Nggih. Kalau menurut saya memang ada masalah di dalam rumah ini. Ada gangguannya di dalam rumah. Sudah disiramkan? Siap. Yang punya rumah ini siapa namanya Kang? Ibunya siapa namanya?
Ibu Sudartin. Siap. Bapak Mas tadi. Semono. Kemana bapaknya? Malaysia. Bapaknya di Malaysia, ibunya? Yang from Oh. ini korban perceraian. Oh. Korban perceraian. Iya, berarti yang punya rumah ini juga sudah bercerai ya? Ya. Yang punya rumah sudah bercerai. Terus yang kedua ada yang mengalami gangguan tadi ya. Yang ini buat mandi masnya itu nah. Siapa anaknya beliau ini? Nanti buat mandi nih ya, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, tatullah, syifatullah, wujudullah, fa'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Wujud-wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Hamba memohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat ya Allah. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billah. Mas kameramen, sampean fokus ke kelambu yang bergerak-gerak itu, Kang. Ke kelambu yang bergerak di sebelah sana itu. Kamar yang bagian belakang sendiri. Di situ itu ada gangguannya dari golongan Jin Abdul Jumud. Bayangan hitam yang di sana itu. Jadi rumah yang ada bangsa jinnya seperti ini memang pasti akan mengalami suatu masalah, terutama di masalah kejiwaan, karena akan sangat berbenturan sekali dengan pemiliknya. Kalau menurut saya ini bukan dari sihir ataupun dari santet, tapi memang dari tanahnya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Dari tanahnya sendiri. Jarang yang kuat seperti ini, jarang sekali ada yang kuat menempati tempat yang seperti ini. Walaupun sejatinya kita ini adalah khalifah fi ardi, sebagai pemimpin di muka bumi ini, tetapi jika kita tidak benar-benar menjadi manusia yang sejati, tidak benar-benar menjadi khalifah, ya tidak akan mampu.
kecuali kalau kita benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya manusia yang kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, itu baru diri kita benar-benar menjadi pemimpin. Kalau kelakuannya belum benar-benar baik, belum menjadi manusia, berarti belum menjadi pemimpin untuk bangsa-bangsa makhluk yang lain lah, termasuk bangsa jin. Nah, ini ada penunggunya di sini yang ada di dalam rumah ini. Memang dari dulunya saya nggak tahu sejarahnya, tapi memang di sini ada penunggunya. Dan saya yakin saudara-saudaraku banyak yang sudah terbuka mata batinnya, bisa melihat di ujung sebelah sana itu yang ada pintunya, kamar sebelah sana sendiri itu ada makhluk tinggi besar hitam yang dikatakan sebagai bangsa jin Adul Jumud. Sebelah sana, Kang, itu yang ada selambunya itu yang sekarang selambunya di atasnya pintu tuh, masih di ujung sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Ketika saya sampaikan untuk panjenengan, ketika ini yang terutama untuk saudaraku yang mengambil gembelengan atau amalan dari saya, ketika merasakan ada makhluk yang seperti ini, tampak hitam dengan tanduk 2 di kepalanya, itu panjenengan jangan menggunakan tenaga dalam, karena nanti malah menyerang kita. Jangan menggunakan tenaga dalam ketika melihat penampakan seperti ini, nanti malah masuk ke dalam, bisa kita muntah darah. Jika ada yang penampakan yang seperti ini, itu panjenengan gunakan payung Rasul, asma payung Rasul, atau surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum, itu yang digunakan. Dibaca 7 kali, tahan nafas, lalu disambungkan dengan asma karomah Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Pak, insyaallah seperti ini akan bisa untuk ditaklukkan insyaallah. Tapi jangan menggunakan tenaga dalam. Jika menggunakan tenaga dalam, nanti malah portal kita kebuka, dia masuk, dan itu nanti membuat sesak di dada, biasanya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil ya Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Abdul Qadir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Kabur dah. Pak Lurahnya ke sana. Ikut saya Pak Lurah. Nggih, amit nggih. Ngeten mawon. Saya minta jenengan untuk merasakan mawon nggih. Lek kerasa yo syukur, lek ora kerasa yo ora apa-apa. Jadi kalau berasa ya alhamdulillah, kalau tidak berasa ya tidak apa-apa. Niki kula niat menyambungkan salah satu asma karomah yang ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Di situ ada doa khusus yang biasa digunakan untuk ruqyah. Jadi nanti panjenengan saya minta untuk mengikuti bacaan yang saya baca. Terus yang kedua, kula suwun saya minta panjenengan untuk memasukkan kesadaran dhahiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Intinya nggak usah terlalu akeh mikir, wis pasrahne kabeh ning Gusti Allah. Ngoten mawon, wis pasrahne mawon ngoten nggih. Diikuti diraosne keluar masuk nafas sing lewat hidung niku. Lewatin nafas dari hidung, jenengan raosne dinikmati, lama-lama keraos kados hawa dingin masuk dari hidung, kerasa wadem anyes ning dodo. Saniki jenengan ikuti bacaan yang saya baca, dan ini bisa dipraktekkan nggih untuk semuanya, saudaraku dimanapun berada, panjenengan ketika pengen merasakan kegoiban atau pengen mengetahui sesuatu hal yang goib atau yang siri, ini bisa mengikuti bacaan yang saya baca ini. Bacaan yang saya baca ini ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini untuk doa supaya basyirah kita
itu terbuka. Jadi bacaannya seperti ini. Nanti ketika sampean membaca seperti ini terus tangan terasa dingin seperti pengen bergerak seperti itu, diikuti aja, nggak usah takut. Nggak kalau kesurupan, saya yang menjamin nggak bakal kesurupan. Nah nanti gerakannya itu nanti akan menuntun sampean untuk mengetahui hal yang siri. Kalau keluar rumah berarti ketempelan, kalau di dalam rumah berarti gangguan yang memang ada di dalam, bukan dari sihir. Kalau ada di dalam rumah nanti biasanya akan berasa bergerak begitu. Ngeten, tangannya ke depan ngeten, santai mawon. Nggih, agak lurus ngeten. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Tarik nafas dari hidung. Tahan dalam hati, maus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriddati wasirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk, gangguan, ikatan, penyakit apa yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an idza arada syai'ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarik nafas. Terpejam matanya, diraos nih tangannya. Pengen pripun mawon diikuti, ampun dilawan. Diikuti mawon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Keras pripun di tangannya? Kaku. Yeah. Diikuti mohon, tidak usah dilawan. Yeah. Rasa ketarik pengen maju. Lebih dikuatkan. Genggamannya dikuatkan. Tiupkan ke sana. Ditiupkan mohon. Demi Allah, demi Rasulullah. Kamera satu tetap standby di sana saya. Jangan beralihkan, biarkan yang situ ikut saya, Pak Lurah. Monggo. Monggo masuk dalam. Jadi penghuninya sudah beliau pegang dan beliau lepaskan masuk ke dalam 2 mediator, dan ini tinggal bendanya saja yang ada di tempat ini. Insya Allah bisa kita dohirkan atau bisa kita ambil. Napa jenengan kok pengen mlebet mriki, Pak Lurah? Nah, terus nang mriki napa niku? Keras pripun? Aku
Wow tuh mriki. Dari sini. Pol kaku tuh mriki. Pol kaku dari sini. Nggak kuat munggah. Masya Allah. Namung terus mriki pon tuh mriki ndak kuat tuh mriki. Kaku niku nggih. Kraose kata kaku. Lampah. Seperti ada yang berjalan gitu. Iya. Ini beliau adalah lurah dari Tenggur sini. Demi Allah kita tidak ada perjanjian, tidak ada obrolan sebelumnya dan tidak ada settingan demi Allah. Mungkin medun malih mboten kiat, enggak kuat naik, cuma di tangan saja. Ini demi Allah kita tidak ada perkongsian atau obrolan settingan. Ini beliau ketemu sama saya di sini, nggih. Ketemunya cuma di sini. Sebelumnya saya nggak kenal beliau. Nah ini arah ke sini ini sebenarnya nggak perlu kita pakai ilmu apapun, cukup diri kita mendekat kepada Allah itu sudah dapat merasakan kalau di sini itu singklu dan ada sesuatu hal yang memang ketika ditempati akan ada benturan dengan pemilik rumahnya sehingga mengalami gangguan kejiwaan maupun perceraian tersebut. Allahu a'lam bishawab, benar tidaknya hanya Allah yang tahu. Ini hanya yang ada muncul di dalam rasa saya, di dalam batin saya, di dalam tempat ini. Dan ini saya nggak masuk karena saya ingin beliau sendiri yang mengambil yang ada di tempat ini. Saya ingin Pak Lurah sendiri untuk mengambil sesuatu yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tangan sampean ngadep. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhosa Kolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Somadani, Ya Ghausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi, Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, dohirkan, wujudkan ya Allah gangguan ikatan yang ada di dalam rumah ini. Biidnillah, biidnillah, biidnillah. Pun langsung maju mawon. La haula wala quwata illa billah. Pun diikuti rasane mawon, diikuti perasaan jenengan mawon. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa. Allahu akbar, masyaallah. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tempun dini ki Bapak. Beri lemari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha rahim. La haula wala quwata illa billah. Amin nggih. Nggih. Kados keris. Kalau aku ndak. Monggo. Napa ning jenisnya? Jenisnya dari pamornya seperti blerek. Ngene apik napa ten? Sebenarnya sedaya niku tergantung tiange. Lek tiange niku nggunakne nggih apik nggih apik, lek orang yang nggunakne yang buruk. Karena orang dulu membuat pun juga dengan niat yang baik. Seperti golok tinggal tergantung yang make mau buat baik atau buruk. Lae kabeh damel saya napa boten?
insya Allah bisa untuk hal-hal yang baik. Yang penting orangnya sendiri bisa mengendalikan apa yang dia punya. Motor itu kalau yang punya bisa mengendalikan ya baik, tapi kalau nggak bisa mengendalikan, nggak punya ilmunya ya buruk. Tapi insya Allah ada kebaikannya. Saya pegang dulu. Assalamualaikum. Kula Samsudin saking Blitar, paring asma Samsudin kula. Injih. Assalamualaikum salam. Pripun? Kula mriki badhe niat silaturahmi. Kula mriki niate sae. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Di samping beliau ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ampun nyerang kula mboten niat sejolo teng mriki demi Allah. Kula niate sae. Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirallah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selamat seka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam ya ahlimal khadami minal badani. Hadir biidnillah. Napa panjenengan malah melayu? Kula niate teng mriki sae, kaki saya kayak berasa bergerak, berdetak. Kula teng mriki niate sae. Kurang banyak lagi. Masya Allah. Jangan ngerti. Emang digajul lemari. Kita makan ya. Assalamualaikum. Belum. Nah, iya. Panjenengan niku sinten panjenengan? Panjenengan sumpun ratusan tahun teng mriki. Ada di sini mulai zaman apa? Dari kapan? Sederenge griya niki dibangun panjenengan sudah ada di sini. Memang kalau di dalam ilmu hikmah ketika saya tidur di makamnya Syekh Subakir atau di Penataran, Tulungagung ini sebenarnya adalah kota tertua di Indonesia sebenarnya, atau manusia pertama yang ada di Indonesia. Kalau itu menurut saya, kalau salah mungkin itu karena kesalahan saya. Jawa Timur itu terutama Tulungagung itu sebenarnya adalah manusia pertama atau desa yang paling, kota yang paling tertua di Indonesia. Sebenarnya Jawa Timur itu lebih tua dari Banyuwangi, Tulungagung itu. Dalam? Nggih, saya nggak ngerti gitu-gitu. Intinya seperti itu. Makanya sebenarnya kalau dikatakan tua, ilmu Tulungagung itu tua-tua sebenarnya. Nggak main-main. Bahkan dari segi keilmuannya sendiri. Makanya ketika beliau bilang bahwa sudah ada di tempat ini dari ratusan tahun yang lalu, ya mungkin saja benar. Mungkin saja benar, tapi kebenarannya hanya Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Panjenengan napa sing wonten teng bendani kita? Terus panjenengan niku teng mriki niku napa? Aku kepengen apa aku diusik. Sing ngusik jenengan sinten? Sing ono kene. Gini.
setiap tempat itu kan nggih tempatnya manusia, khalifah fi ardi. Jadi ketika ditempati oleh manusia nggih seharusnya panjenengan mboten ngerasa terganggu. Jadi ini bangsa jin ini terganggu dengan dibangunnya rumah ini dengan adanya orang penghuni yang ada di sini, sehingga secara otomatis berbenturan dengan pemilik rumah, sehingga pemilik rumahnya bentrok mawon ngoten rumah tanggane. Terus yang kedua selalu ada masalah termasuk dalam kesehatan. Lain lagi yang masuk ojo milu kesurupan, ajaran milu kesurupan. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Saged matur saya kalih kula. Kula niate saya teng mriki. Awakmu aku ora kenal. Sampeyan tingali to teng ati kula, napa wonten niat elek teng mriki? Aku wis ratusan tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya ahlimal khadami minal badani. Hadir biidznillah. Sampeyan tingali kula riyen ta? Aja nesu-nesu sik. Napa kula wonten niat elek mriki? Kenal awakmu. Kula badhe tangklet. Paring asma panjenengan sinten? Sing sebelah mriki. Paring asma sinten panjenengan? Jelah aku Anom Pramojo. Anom Pramojo. Lek temu mriki danyangannya temu ndi, Kak? Nggih bekas danyangan. Anom Pramojo. Danyangan kolong nggih. Danyangannya pundi mriki? Sak menika Sentana Panjang ajeng niki sing wingking Sentana Panjang. Sentana Panjang wonten mriki. Teng ajeng niki. Nggih ajeng sing wingking wonten telas. Riyen namung napa? Wonten karan Punden Kalong. Masih begini. Terus kersane panjenengan mboten kesinggung, mboten ganggu kalih mriki, kalih sing teng griya niki pripun ta? Omah iki kanan apik. Jadi kayak panas-panasan terus. Gawe batu terus omah iki. Padune niku mergo tiyang iki ambak napa wonten pengaruh ka saking panjenengan? Sini. Gampang, padha nesu. Tiang rumah tangga nesu nggih lumrah. Jenengan mboten remen terus pripun nah? Jenengan mawon nah. Ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teng wingi panjenengan niku sinten? Kula assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saged matur saya kalih kula di omah iki digawe sing apik. terus apike niku pripun? Iki nglakoni sing barang apik. Aja digawe panas-panasan terus. Iya insyaallah. Lagi cicilan sijine. Insyaallah. Wonten hubungane kalih desa mriki mboten jenengan? Ono. Dhisik. Mbah buyute. Pernah sambat dengan aku. Tapi asmane sinten Mas Sambat? Saka keturunane sing nomor 3. Ngeten. Lah ikatan-ikatan sing mboten ngertos niku nggih mboten hubungane kalih sinten mawon.
Dados keturunan ini ku mboten wonten hubungane ikatan apa mawon kalih leluhure. Nek nampa kaya ngono ya aja salahke. pun Janjane dhisik. jenengan ningali kula tah. Ampun ngantos dadosna beban teng anak putune. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sayyidina Kulaini ya Kutuba Rabbani ya Ghausas Samadani ya Mahmubas Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hastum batastum jabarin 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 wa ijabat hastum batastum jabarin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalin ing cat kang mau suci cat kang mau ngandika kun fayakun dadi sak ciptaan ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula nyuwun ngapura lek wonten kelepatane saking sing gadah griya niki ampun ngantos dadi sejana sejala keranten panjenengan kalih mriki nggih pun benten du alami niku pun benten Diwangi jaga bisa mawon. kula suwun jenengan ampun ganggu bergandengan tangan mawon pun napa sing panjenengan kersakaken pripun sing jenengan suwune niku pripun. Tolong. Lakonono sing apik ana desa iki. Nggih kula tangkat riyen maksude apik niku apik pripun? Panggonanku urusan sing apik. Sing sak wajare sing mangku desa. Lah apike damel jenengan niku pripun? Ngurusine sing sampean suwun niku pripun? Ya sing diresiki. Aja kaya ngono kae. Wonten pundi niku? Oh nggih. Sampeyan wis ngerti? Nggih. Wis paham? Ampun nesu-nesu. Kula nyuwun sing sae mawon. Lah ini berbicara dengan bangsa beliau ini agak repot ya. Kadang bersihnya itu yang gimana itu enggak, kadang-kadang enggak pas. Saya pernah di Mojokerto diundang sama Lurah Mojokerto yang videonya Lurah itu, ketika beliau minta dibersihkan enggak taunya tumpengan terus apa begitu. Makanya perlu diperjelas ya, maksudnya bersih itu di pengeleng-eleng dibersihkan dengan acara atau bersih itu nggak sama bahasa kita itu loh dengan mereka itu nggak sama susah bahasa mereka itu Ngidiyah nggih sampun. Ngidiyah nggih sampun. Sampeyan mau teko rene. Wis ngerti to? nggih kula wau nggih Ngerti to? nggih pun tawasul pun uluk salam kula Mangku desa ki nek wis ngerti to tujuanmu rene. Saurung wis paham to? Aku narep teko rene. nggih ngeten kula namung nyuwun tulung keluarga niki supados mboten wonten benturan apa sing mboten sae kalih panjenengan pun ngoten mawon. Tolong kon sik ana. Aja digawe kaya ngono. Digawe sing ora genah. Nggih siap. Si ana tatanen aku sing mangku desa kene. Nek ora kepengin kedadian kaya ngene, nang liyane maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, tapi kula suwun jenengan pun sing teng mriki kula pindahne mriko nggih. Aku bakal balik. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa syahadat ya ahli mulk ghaib wa syahadat ya ahli mulk ghaib.
Ya semoga ibu asyhadullah khulwa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala. Monggo mriki Pak Lurah. Mriki Pak Lurah. Pun pinten tahun jenengan? Enggak. Dados lurah niki? Nggih. 6 bulan niki. Beliau jadi lurah 6 bulan ini, dan beliau menjadi lurah pun bukan suatu kebetulan, tetapi memang di dunia ini nggak ada yang kebetulan, semuanya sudah menjadi takdir Allah. Bahkan pertemuan kita malam ini pun juga nggak ada yang kebetulan Pak Lurah. Ini pun nggih pun dikersakne kalih Gusti Allah. Dan demi Allah, saya ketemu Pak Lurah ini jadi sini. Saya nggak tahu beliau ini juga lurah, saya nggak tahu, dan Kebaten pun dangu. nggih. Nek katenangan ora jembatan niku kan ditasen niku nang. Nggih. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, beliau ini sebenarnya energi ilahiyahnya atau nurullahnya sangat bagus insya Allah. Tinggal nanti saya nyuwun ke beliau untuk kalau nanti saya boleh menitipkan itu Asma Ya Latif itu setiap malam minimal dapat 12.000. Insyaallah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebab ketika kita mau meminta kepada Allah itu harus menggunakan beberapa adab. Kita minta kepada teman, kepada saudara, pokoknya intinya kepada manusia mawon harus tahu adabnya, sopan santunnya. Apalagi kalau meminta kepada Allah. Jadi kalau meminta kepada Allah itu yang pertama harus tahu waktunya dulu. Yaitu ketika orang-orang tidur itu kita bangun. Jadi nanti saya minta Pak Lurah untuk tiap malam bangun. Minimal selama 41 hari. Itu yang pertama harus tahu waktunya. Yang kedua, kalau meminta itu jangan langsung meminta, tapi harus lewat perantara. Nah, perantara yang paling bagus untuk meminta kepada Allah, wasilahnya itu yang paling bagus ialah lewat baginda Rasulullah atau sholawat. Karena baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Makanya doa apapun kalau tidak diawali atau diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan sholat sendiri kalau nggak pakai sholawat nggak diterima. Jadi yang pertama kalau meminta itu harus tahu waktunya, yaitu malam pas orang-orang tidur kayak gini kita bangun. Makanya saya itu nggak pernah tidur malam. Kalau siang orang-orang itu kerja, saya malah tidur. Tapi kalau malam nggak pernah tidur saya. Itu yang pertama harus tahu waktunya. Yang kedua, ketika meminta itu harus menggunakan wasilah atau perantara, ngoten Pak Lurah. Nah, perantaranya itu dengan membaca sholawat. Jadi nanti saya mau minta Pak Lurah untuk ngamalin sholawat. Sholawat napa mawon sae. Tapi kalau saya yang paling saya sukai ya selain sholawat Ibrahim adalah sholawat Nuridat. Nanti jenengan amalin sholawat nggih. Insyaallah. Supados lebih ketika seseorang dikasih amanah mangku desa ya kudu kenal mbek desane, termasuk ketika kita disuruh menjaga sebuah rumah tentu kita harus kenal dengan yang ada di rumah itu gitu. Jadi salah satunya dengan mengamalkan sholawat supaya selamat bejo dunia bejo akhirat lah gitu intinya. Jadi yang pertama bangun malam, yang kedua baca sholawat, dan yang ketiga ketika kita meminta itu yang pertama harus tahu waktunya, yang kedua itu harus menggunakan wasilah, dan yang ketiga ketika meminta itu jangan langsung meminta, tetapi panggil dulu dengan nama yang baik. Contoh jenengan kalau mau minta ke Pak Lurah aja langsung jaluk, rayunan sih. Dia omong beliau ganteng lah, sebenarnya baru jaluk. Aku saya juga mau minta nanti. Halo aku Pak. Jadi kalau meminta itu jangan langsung meminta, tapi rayunan sih. Kalau sampean minta sama ibumu ya rayunan sih, ibu sampean ku cantik baik kayak gitu.
Ya, jadi yang pertama diraih. Nah, nama-nama yang baik itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan Asmaul Husna. Nah, kalau pengen mata batinnya kebuka ya baca ya Latif atau ya Batin. Kalau pengen kaya ya baca ya Fatah ya Roja. Kalau ketiga hal ini dilakukan istiqomah 41 hari aja, nggak usah putus, insya Allah diijabah. Keinginannya itu insya Allah diijabah. Jadi Pak Lurah nanti saya minta untuk mengamalkan niku nggih Pak Lurah nggih. Karena menjadi pemimpin itu ya harus siap dohir dan batin gitu. Apalagi di Tulungagung, mantap. Ini kita di Tulungagung. Nah ini di rumah ini ketika tadi kita sedang melakukan ruqyah secara batiniah itu rasa secara rasane ngeten. Pokoknya yang ngikuti rasa, makanya aja sampai kapusan rasa. Kudu sering-sering ngepostnya rasa. Batas ngerti rasanya sejati. Nah ini tadi ada beberapa yang tadi kita rasakan bahwa rumah ini orangnya itu sering sakitnya niku ini penyakitnya sebenarnya penyakit Taif Pak Lurah. Taif niku penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama muncul perasaan al-ghadab, mudah marah. Yang kedua nanti akhirnya jadi iwasisu fisudurina simila jinati wanas waswas. Dan yang ketiga nanti jadi sedih. Esbeno. Jadi sedih dan nanti akhirnya jadi halusinasi dan majnun itu. Jadi majnun. Kayaknya. Itu jadi seperti itu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita ingin terhindar dari gangguan jin maupun gangguan sihir, yang terpenting jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was. Insya Allah gangguannya nanti nggak ada. Dan ini alhamdulillah kita malam ini bersama dengan Pak Lurahnya Tulungagung beliau, dan demi Allah tidak ada settingan di sini. Nggih Pak Lurah nggih. Kita sebelumnya tidak ada ngobrolan sama sekali nggih. Demi Allah nggih. Kita ketemunya ya di sini saja. Dan ini alhamdulillah ketika kita ada di sini, beliau ada di sini, saya senang. Kula senang Pak jenengan ada di sini itu. Karena saya pernah pembersihan ngeten iki moro-moro ditantang uang, Pak. Ditantang uang. Itu ada videonya di DMTV. Di DMTV itu ada ketika kita pembersihan kayak gini ya di Tulungagung, tapi yang sebelah sana. Yang ujung. Ketika pembersihan kayak gini, tiba-tiba ada yang datang nantang ribut. Aku raiso gelut ya, aku tak boleh, aku nyun ngapura boleh, nggak jadi pembersihan. Itu pernah. Sudah setengah perjalanan seperti ini, moro-moro teko nantang gitu, ngejak ribut itu. Beliau ngakunya sih yang baik, nggih. Ya alhamdulillah beliau ada di sini, jadi paling enggak kalau ada pamong yang peduli dengan masyarakatnya itu mencegah hal-hal yang buruk kan ngoten. Mencegah hal-hal yang enggak baik kan gitu. Kalau ada yang kira-kira enggak baik kan bisa diarahkan, tapi enggak sampai terjadi benturan. Ngoten niku. Ngene iki nek wong arep nantangan wedi nek lurahe kan ngono. Masyaallah alhamdulillah. Ingin tenggur HP. Amin amin. Barakallah. Yang penting niat api ini ku mesti ketemu dalan sing api ya. Wong-wong arep pengen mati api ya kudu sering nglakoni urip sing api. Pengen untuk bojo api ya kudu biasa nglakoni sing api-api. Pengen duwe bojo salehah mendina mendem ya tak keh lamun. Pengen matine husnul khotimah mendina ning karaoke. Kadua lho ya. Kadua. Semuanya itu kalau niatnya baik ya insyaallah dapatnya yang baik-baik. Ngoten mawon Pak Lurah. Makanya kula niku ndak pernah bingung. Di rumah itu banyak orang yang datang minta didoa, enggak wis manut kesane Gusti Allah, penting niate apik iso bismillah ya bismillah ngono ae. Iso ning ngidoni ya diidoni. Mari ora kesane Gusti Allah ngono rasa bingung. Nyapa ah. Nggih, untuk semua saudaraku saya ucapkan terima kasih, matur suwun sanget. Tua sangat. Nggih, pokoknya sampean cekel ngono. Wong sampean dadi wong tua ya kudu cekelane sing tua-tua to lah. Ngoten. Iya. Iki insyaallah derek aman lah. Yang penting ya di nggih. Bener wis enggak apa-apa.
ngarep Lian. Kenapa kan waktu lihat foto katanya ada muncul gambar buku. Ini saya lihat tadi ini HP-nya penonton atau HP-nya siapa ini? HP-nya sini Bu. Jenengan kok pas moto saya itu gimana tadi Bu? Tadi saya pas lagi ngerukiah sama Ibu Edi ada yang rekam terus ada yang moto. Nah ketika ada yang moto tuh muncul penampakan. Mati. Sesudah enak nah itu. Tapi bayinya putih. Coba. Ini coba ini Amit. Amit. Dan niku sing putih. Jelas banget. Iya. Enak itu kali 3. Nih. Buatan video sing satu. Yang ada di depan saya ini nenek-nenek tua. Tuh. Yang ada di depan saya. Padahal tadi saya sendirian dari tadi. Pak Lurah tak panggil nggak mau datang kok dari tadi. Sini Mas Yang. Ada 2 atau 3? Ada 2. 2. Yang satunya di sini. Nah, niki. Yang satunya bentuknya persis kayak kuntilanak. Di zoom mawon monggo. Mati. Bu. Oh iya. Nih. Jelas enggak saya ke situ. Tuh. Lah iki yo emangmu yo ora sengaja. Di ganjel lemari. Betul. Hang itu koper tak angkat. Bacan ngelih koper ngono kok yang di lemari ya. Tangkap itu. Iki ganjel nang kayu ngono. Awalnya enggak enak. Ini. Yo kan terus yo iki. Kene koper kene anu. Ini saya masih merinding tapi enggak apa-apa. Ini sebenarnya ini yang ini sosoknya kalau di dalam ilmu hikmah itu disebut sebagai bangsa jin Abdul Jumud atau kuntilanak yang ada di tempat ini tadi. Kalau yang kedua tadi ini nenek-nenek, umurnya beliau hampir ada 700 tahun. Beliau ini umurnya hampir 700 tahun ini. Yang kedua ini. Kalau tadi yang di sini beliau di samping saya, kalau di sana tadi beliau pas di sebelah kanan saya. Nah ini ketika tadi saya sedang melakukan ruqyah atau saya sedang melakukan doa, nggih. Ini HP-nya penonton. Ibunya itu orang mana toh? Di sebelah. Oh, Ya, orang sebelah. Satu kan nenek sama ini. Oh, ini ibunya sini, Bu. Sini, Bu. Justru tanah kelahiran tumpah darah di sini. Wah, niki HP-nya jenengan. Tadi pas saya sedang ruqyah sampean moto. Moto tadi ketika moto nggak ada apa-apa. Buatan habis dipoto niku Langsung. mboten wonten napa-napa. Kula tingali nggih mboten wonten. Ketika di foto itu nggak ada apa-apa. Tapi Tersimpan. setelah tersimpan muncul. Ketika tersimpan baru muncul sosok niki wau tertangkap kamera. Ini kejadian real dan demi Allah, demi Rasulullah ini tanpa settingan ya. Mungkin panjenengan kalau ingin tahu kejadiannya bisa datang ke Desa Tenggur ya Pak. Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Blitar. Tulungagung. Tulungagung. Aku inget Tulungagung. Demang ke-10. Niki beliau Demang yang ke-10. Mantap. Luar biasa. Dan tadi ketika beliau ada di sini, demi Allah saya tidak ada niatan apapun dan nggak ada pembicaraan apapun tanpa settingan. Tadi beliau itu tiba-tiba ngangkati koper. Ngangkatin koper, tiba-tiba jalan di kamar muter-muter, dapatnya benda ini. Ini apa? Kresna. Asmane
Nggih niku wau sing kula tarke wau. Saking blerek. Niku insyaallah kados udan mas ngoten niku. Nggih. Derek kula niki. Nggih, monggo. Hah? Ora penting sekti, penting selamat. Ki apa sekti? Sekti ora mangan ya luwe. Ra nyambut gawe ora sugih. Mas ngene. Anune ngoten niku sejalur kalih niku. Niku wau pas jenengan teng mriki niku wau pertama kali maos asma sholawat kalih Al-Fatihah niku wau pripun sing kraos kados Nggih kados munggah ngeten kaya getih mlaku namung. seperti ada yang rambat ngoten nggih. Terus tambah kaku ngoten nggih. Niki kudu kedah ngeten. Kudu ngrosane dhewe karep ngoten. Itu ki mriki tok menduk malih. Mboten kiat minggat. Nggih. Lek munggah wedi mbek sampean. Mung ning tangan tok rawani munggah. Seneni karo sing ning Niki wae iki lengen niki lho. Nggih. Niki munggah Enggak munggah. Kalau naik takut sama yang di belakang beliau ini. Ini ada yang jaga di belakangnya ini. Cuman beraninya cuma saya gini tok mawon. Nah, ini tadi beliau di dalam terus akhirnya dapat benda ini. Ini demi Allah demi Rasulullah kita itu ya wis ndak pernah berpikir apapun, semuanya wis pasrah Gusti Allah gitu aja lah, apapun yang terjadi ya wis pasrahnya Gusti Allah. Makanya tadi saya bilang yang penting memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batinnya. Intinya wis ora usah mikir ngoten. Wis pasrah Gusti Allah akhirnya dapat ini dan alhamdulillah saya jadi nggak perlu repot-repot gitu karena sudah ada pamongnya, sudah ada lurahnya, dia kan sama lurah diambil diwan enak itu. Memang bagusnya ya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi ada kejadian ketika sedang ruqyah, ada saudara tetangga samping rumah ini, beliau sendiri ini yang memfoto. Setelah difoto ternyata ada penampakan, tapi semuanya itu nggak penting mau nampak seperti apapun, yang penting keluarga sini ini sehat. Amin. Amin barakallah. Jadi saya minta untuk saudara-saudaraku semuanya mohon doanya semoga pemilik rumah ini diparingi amin barakallah. Terkhusus damel sing gadah griya niki kaping kalih sedayane tiyang Tulungagung, terkhusus pundi Tenggur niki nggih diparingi kesehatan, kamuliaan, kebejan saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya harap doa dari panjenengan karena pemilik rumah ini seperti yang tadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan bangsa jin tadi ada benturan, sehingga yang pertama yang menempati rumah ini akan selalu cekcok terus gitu berumah tangga gitu. Yang kedua akan ada gangguan di pikiran, makanya pemilik rumah ini bercerai. Terus yang kedua ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Ini seperti kasusnya Raja Kalacakra yang ada di Tulungagung yang satu keluarga mengalami gangguan kejiwaan itu. Di Tulungagung juga itu. Nggih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya untuk beliau dan untuk seluruh warga Tulungagung. Semoga diberikan kesehatan dan juga keselamatan, selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kalau ucap nih matur suwun sangat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan cinta kepada negara, baik kepada sesama, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena hidup kita tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita akan baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, maka hidup kita akan sengsara. Selalu jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, cinta kepada negara dan baik kepada sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
pengen dadi kados enten sing mlampah terus saya kuwi saya kaku saka tapi munggah niki mboten kiat. Jadi mau dugi mriki mandhap malih tapi niki saya kaku ngoten. Abot teng mriki menan niki, abote teng mriki niki. Ya namun niku raose abot mlampahe wis kados pokoke keler-keler kados mlampah anu ngoten nika. Dugi niki mandhap malih dugi niki pol. Mriki niki pol. Saya abote teng mriki. Ngomong. Ya terus kan mlebet kula nggih mboten anu ujug-ujug manggi ngeten niki. Memang mboten sakdene samang saut ngoten niku. Niki. Oh, ingkang anu nggih pokoke abot dugi mriki kula tekem. Ngoten. Kula tekem abot pangaten mriki. Wis kula jolne ngoten nika wau. Berarti tolen Pak, dipun rasane. Enteng pun mboten enten sing abot kula buka. Lah waune ngeten terus saya suwi nyuwun ngeten kok. Niki saya kaget. Ngoten niku. Niki nggih mboten ngarang kula ngeten nggih mboten kakune niki saya raose nggih mboten sengaja harus kula ototne mboten. Dadi nggih intine semakin abot niku kula malih melu ngotot, Mas. Ngoten. Anu gambak nggih. Nggih. Dadi pengen anu terus ngotot rasa ngoten malian. Dateng mriki abot temenan.